MotoGP 2026 bukan sekedar musim baru. Ini adalah panggung terakhir dari era 1000cc yang telah mendefinisikan kecepatan, teknologi ekstrim, dan dominasi pabrikan selama lebih dari 1 dekade. Dan ketika perubahan regulasi radikal akan datang pada 2027, musim 2026 berubah menjadi musim penentu warisan. Titik klimaks dari seluruh inovasi, drama, rivalitas, dan evolusi teknik yang dibangun selama bertahun-tahun. Yang akan kita lihat bukan hanya perebutan gelar juara dunia, tetapi perang terakhir sebelum peradaban ini berganti wajah. Siapa yang akan dikenang sebagai penguasa terakhir era 1000cc? Pabrikan mana yang akan menutup masa kejayaan dengan kemenangan? Dan siapa yang akan meninggalkan panggung dengan penyesalan mendalam? Di tengah momentum sejarah ini, sistem konsesi membuat kekuatan pabrikan semakin seimbang. Rider berada dalam performa terbaik dan penuh tuntutan pembuktian. Rookie kelas dunia melakukan debut, dan nama-nama besar kembali dari cedera dengan misi comeback. Semua elemen drama yang bisa tercipta di MotoGP ada di 2026. Musim 2026 bukan hanya balapan. Ini adalah pertandingan terakhir sebelum riset besar-besaran. Dan justru karena itulah, semua orang akan tarung habis-habisan. Perubahan regulasi 2027 akan menurunkan kapasitas mesin menjadi 850cc, membatasi aerodinamika, menghapus ride height device dan whole shoot device, serta mengarahkan teknologi ke arah yang lebih sederhana dan lebih ramah biaya. Kombinasi aturan tersebut tidak hanya mempengaruhi motor, tetapi juga gaya balap, paket teknis, dan perilaku ban. Singkatnya, motor 2027 akan terasa seperti generasi baru total. Karena itu, 2026 menjadi musim di mana semua pabrikan ingin mencatatkan namanya sebagai juara terakhir era mesin 1000cc. Tidak ada insinyur yang ingin dikenang sebagai pihak yang gagal di era 1000cc. Tidak ada rider yang ingin memasuki era baru tanpa status atau momentum. Tekanan itu akan menciptakan dinamika kompetisi yang sangat agresif. Pabrikan tidak lagi menyimpan upgrade untuk musim berikutnya. 2026 adalah tahun di mana semua kartu akan dibuka. Rider akan mengejar gelar dengan mental sekarang atau tidak sama sekali. Setiap error akan terasa 100 kali lebih fatal, karena momen untuk menebus kesalahan hampir tidak ada. Jenis atmosfer kompetisi seperti ini jarang terjadi dalam olahraga. Jika 2023 sampai 2025 penuh kejutan, MotoGP 2026 adalah musim yang akan menguji batas semua orang, secara fisik, mental, dan teknis. Tidak ada yang mau kalah dalam pertempuran terakhir era 1000cc. Sistem konsesi yang berlaku pada 2025 membuat MotoGP memasuki era kompetisi yang jauh lebih seimbang. Pabrikan yang paling dominan dibatasi ruang pengembangannya, sementara yang sebelumnya tertinggal diberi kesempatan untuk memperkuat motor mereka sepanjang musim. Ducati menjadi pabrikan yang terkena dampak paling besar karena performa mereka yang terlalu kuat beberapa musim terakhir. Mereka hanya memiliki sedikit upgrade, minim waktu pengujian, serta wildcard terbatas. Artinya, Ducati harus memulai 2026 dengan paket motor yang sangat matang sejak awal, karena mereka hampir tidak bisa mengejar bila rival menemukan peningkatan signifikan di pertengahan musim. Di sisi lain, Yamaha justru menjadi pihak yang paling diuntungkan karena tetap berada di level konsesi rendah. Mereka memiliki ruang pengembangan besar, akses uji coba luas, dan kesempatan wildcard yang lebih banyak, membuat mereka berpotensi berkembang pesat selama musim berjalan meski mungkin tidak langsung dominan sejak seri pertama. Honda kini berada di tengah setelah naik ke konsesi kategori C, sejajar dengan Aprilia dan KTM. Ketiga pabrikan ini memiliki paket motor yang kompetitif sejak awal musim, namun tetap punya cukup ruang untuk terus melakukan upgrade tanpa batasan ketat seperti Ducati. Gabungan situasi ini menciptakan peta persaingan yang sangat dinamis, karena kekuatan motor tidak hanya ditentukan oleh performa awal, tetapi juga kemampuan pengembangan dari seri ke seri. Ducati mungkin memulai musim sebagai favorit,
tetapi Yamaha dapat mengejar melalui perkembangan agresif. Sementara Honda, Aprilia, dan KTM bisa menjadi ancaman konstan sepanjang musim. Inilah alasan utama mengapa tidak ada pabrikan yang aman di MotoGP 2026. Setiap kemenangan akan diperebutkan dengan sengit, dan setiap kesalahan dapat langsung mengubah jalannya perebutan gelar. Jika pabrikan kini makin setara berkat sistem konsesi, maka faktor pembalap akan menjadi penentu terbesar dalam perebutan gelar 2026. Dan menariknya, hampir semua nama besar di grid memasuki musim ini dengan motivasi terbesar dalam karir masing-masing. Tidak ada yang datang hanya untuk podium, semua datang dengan misi personal yang akan mempengaruhi dinamika sepanjang musim. Marco Bezzecchi mungkin menjadi pembalap paling disorot sejak akhir 2025. Performa meledak yang ia tunjukkan di paruh akhir musim membuktikan bahwa ia bukan lagi sekedar kejutan, melainkan ancaman gelar. Kepercayaan diri dan adaptasi teknisnya yang cepat membuat banyak pihak menilai 2026 bisa menjadi tahun Bezzecchi, terutama jika motornya memberi stabilitas sejak awal. Ia bukan hanya ingin menang, tetapi ingin membuktikan bahwa konsistensinya lebih dari sekedar momentum singkat. Sementara itu, Pecco Bagnaia memasuki 2026 dengan situasi yang jauh lebih berat. Meski 2 kali juara dunia, performanya yang tidak stabil di 2025 membuat banyak orang mulai mempertanyakan dominasinya. 2026 bukan hanya musim pembuktian, tetapi juga musim pertaruhan harga diri. Pecco harus membuktikan bahwa ia masih memimpin proyek Ducati, di saat Ducati justru paling kesulitan melakukan pengembangan teknis. Jika Bagnaia gagal menemukan kestabilan sejak awal, posisinya sebagai tokoh sentral Ducati bisa terguncang, baik secara performa maupun politik tim. Marc Marquez datang dari arah yang berbeda, yakni misi comeback. Cedera membuat akhir 2025 jauh dari ideal, tetapi 2026 adalah tahun yang menentukan apakah ia masih layak disebut predator mutlak MotoGP. Marquez bukan hanya ingin kembali menang, tetapi ingin menunjukkan bahwa pengalaman, insting balap, dan mental juara masih bisa menembus batas fisik dan teknologi. Dengan kondisi grid yang semakin merata, dan sistem konsesi yang membuka banyak peluang bagi rival, gaya menyerang Marquez berpotensi menjadi kartu liar, yang bisa mengacaukan klasmen dari seri pertama. Kemudian ada debut yang paling dinantikan, yakni Toprak Razgatlioglu. Pembalap dengan gaya pengereman ekstrim ini datang ke MotoGP dengan reputasi monster late braking dan mental bertarung tanpa kompromi. Tidak banyak debutan yang masuk MotoGP dengan kemampuan kontrol motor seagresif Toprak. Ia mungkin tidak langsung mengejar gelar, tetapi semua analisis sepakat Toprak akan masuk ke dalam rombongan depan lebih cepat dari rookie standar. Jika proyek teknis timnya stabil, bukan tidak mungkin ia memenangkan balapan di musim debut. Sesuatu yang jarang terjadi di era MotoGP modern. Selain itu, nama Pedro Acosta tidak bisa dikesampingkan. Ia adalah talenta muda dengan teknik balap paling matang untuk usianya. Musim 2025 sudah membuktikan bahwa ia tidak takut berduel dengan para senior. 2026 akan menjadi musim di mana Acosta bukan lagi anak ajaib, tetapi penantang gelar yang realistis. Peta kekuatan grid menjadi semakin menarik karena Acosta memiliki kecepatan alami dan kemampuan membaca balapan yang bahkan bisa mengalahkan rider senior. Yang membuat musim ini semakin menegangkan adalah fakta bahwa hampir setiap pembalap top memiliki naratif personal yang besar, entah pembuktian, kebangkitan, balas dendam, atau klaim kejayaan terakhir sebelum revolusi 2027. Rivalitas personal akan makin panas, dan dengan paket motor yang semakin setara, perbedaan keputusan saat duel ketat bisa menentukan gelar dunia. MotoGP 2026 bukan hanya adu cepat, ini adalah adu mental, adu tekanan, dan adu konsistensi antar pembalap terbaik dunia. Dengan seluruh pabrikan yang berkembang cepat, kondisi regulasi terakhir sebelum era baru, tekanan besar terhadap para pembalap papan atas, serta kehadiran sosok-sosok yang sedang berada di puncak performanya,
MotoGP 2026 memiliki semua elemen yang membuatnya berpotensi menjadi musim terseru sepanjang era 1000 cc. Tidak ada favorit absolut, tidak ada kenyamanan, dan tidak ada jaminan. Setiap race bisa menjadi kejutan, setiap seri bisa mengubah peta klasmen, dan setiap pembalap memiliki kesempatan untuk menentukan sejarah. MotoGP 2026 akan menjadi arena pertarungan brutal tentang siapa yang benar-benar layak disebut terbaik. Bukan hanya pembalap tercepat, tetapi pembalap yang paling komplit, paling konsisten, paling tangguh secara mental, dan paling mampu beradaptasi. Jika semuanya berkembang seperti tren saat ini, 2026 bukan hanya musim yang seru, tetapi bisa menjadi musim terbaik dalam sejarah modern MotoGP. Penutup ideal sebelum dunia MotoGP memasuki bab besar berikutnya pada 2027.